Kembali lagi bersama saya Nina Rostiana, tentunya masih bersama Dr. Leonanta SPOG, masih di dialog khusus dan masih membahas tentang pemeriksaan kehamilan di masa pandemi saat ini. Baik dokter, kita lanjutkan kembali Ya. obrolan kita yang tadi terakhir tentang kita membahas tentang suplemen seperti apa yang harus dikonsumsi ibu hamil agar daya tahan tubuh kita tetap kuat ya dok ya. Ya. Selain makanan, ibu hamil memang dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dan seimbang. Apakah ada vitamin-vitamin tertentu untuk menambah daya tahan tubuh untuk ibu hamil di masa pandemi saat ini? Kalau untuk spesifik daya tahan tubuh sih tidak, tidak secara teoritis tidak ada. Cuman memang selama hamil ini asupan suplemen mineral yang memang harus wajib masuk seperti zat besi dan kalsium itu yang memang harus dapat gitu. Jadi nanti kan akan berpengaruh bagaimana kadar laboratorium ibunya saat hamil. Nanti kita lihat apakah ibunya masuk ke kategori anemia atau tidak, seperti itu. Kita sebenarnya pemberian itu diberikan supaya ibunya tidak jadi jatuh ke anemia seperti itu. Di masa pandemi ini ibu hamil yang takut untuk ke rumah sakit ya. Ya. Apakah dan dianjurkan, mungkin ada yang menganjurkan untuk konsultasi online. Apakah dengan konsultasi online saja cukup? Kalau untuk konsultasi online kita lihat dari gejalanya. Sebenarnya kalau misalnya ada keluhan-keluhan ringan selama ibu hamilnya mengatakan, oh dok ada keluhan A, seperti itu. Nanti dokternya pun akan menjawab sepertinya, oh ini memang ada gejala ringan seperti apa. Nah itu nanti akan dari dokternya sendiri, boleh untuk konsultasi online. Tapi kalau misalnya terlalu membahayakan seperti ada perdarahan, ada keluar air yang kita curigai air ketuban, atau gerakan bayinya yang berkurang, ataupun ibunya ada yang mengeluhkan seperti pusing yang berkepanjangan, sebaiknya langsung ke tempat fasilitas kesehatan. Kalau bisa memang ada dokter spesialis kandungan, tidak hanya sebatas online, seperti itu. Nah, di masa pandemi ini tadi kan dokter bilang kalau misal ibu hamil yang tidak mengalami keluhan yang lumayan berat bisa dengan melalui online, dan kalau ada keluhan atau masalah di kandungan itu baru ke rumah sakit. Nah, semisal ibu hamil memiliki masalah dalam kandungannya yang cukup berat dan harus cepat-cepat mendapatkan tindakan dari dokter itu sendiri. Namun kan di masa pandemi ini prosedurnya tuh harus panjang tuh dok ya. Nah, apakah harus mengikuti prosedur COVID-19 dulu atau memang harus segera ditindak gitu? Ya, Sedangkan si ibu hamil ini harus mendapatkan penanganan segera. Baik. Untuk penanganan kan sebenarnya kalau ibu hamil ini kita mengacu pada dua. Apakah itu ke ibunya, gawatnya, atau ke bayinya, seperti itu. Nanti kan akan diperiksa. Namun dengan adanya COVID ini, memang kita lebih menambahkan satu lagi, tidak hanya pasiennya juga, tapi si tenaga medisnya dan pasien-pasien yang lain. Sebaiknya memang tetap mengikuti protokol yang ada, seperti kita melihat adanya screening biasanya pada pasien-pasien yang akan melakukan tindakan, baik itu di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan, khususnya nih ibu hamil, tetap harus dilakukan untuk kedepannya. Apabila misalnya pemberatnya ini, seperti kan kita tahu ibu hamil ada yang dengan preeklamsi, yang tekanan darah tinggi, betul. atau ada gawat darurat di bagian bayinya yang mengancam nyawa bayinya, sebaiknya memang ditangani. Nah, tetapi untuk tetap alurnya disempatkan untuk memeriksakan tetap screening seperti itu. Karena kita takutkan di era pandemi ini pemberatnya itu tidak berjalan sendiri, tapi memang sudah ada COVID-19 yang menyertai ibunya itu. Yang kita takutkan, seperti itu. Dokter bilang kan harus screening, sedangkan si ibu hamil yang memiliki resiko atau memiliki masalah dalam kehamilannya ini belum sama sekali melakukan screening atau apa, itu harus segera ditindak atau memang ikuti prosedur dulu? Tidak, jadi seperti ini, kalau misalnya ada gawat daruratan, otomatis pasti kita akan penangani dulu, baik ibunya maupun bayinya. Seperti mungkin penanganan pertama ya seperti kayak resusitasi ibu ataupun resusitasi bayi. Sembari nanti dokternya pun akan mendiagnosa apa sih yang dialami sama ibu ini. Nah, di sisi lain nanti sembari memeriksa diagnosa, dokter atau tenaga medis lainnya pasti akan melakukan screening. Jadi berjalan bersamaan, seperti itu.
menangani si pasien terlebih dahulu sambil Iya, berjalan betul. melakukan Ya, screening kita itu sendiri. satu jalan gitu. Jadi tidak Oke. sendiri-sendiri Yang gitu. penting nih si ibu hamil dapat Tetap, tindakan dulu ya, iya. Dok ya. Oke. Nah, tips aman dokter untuk pemeriksaan kehamilan saat pandemi ini. Tips aman apabila tidak ada keluhan atau tidak ada faktor risiko sebelumnya, boleh untuk dilakukan paling tidak minimal 3 kali. Apabila mau online, boleh dilakukan di tempat fasilitas yang memang menyediakan online. Karena tidak semua seperti puskesmas tidak ada Iya, online. betul. Iya, karena kita banyak yang Dan online pun harus memiliki persyaratan bahwa si ibu hamil ini aman-aman saja ya, Dok ya, tidak ya memiliki masalah baik lain. seperti itu. Dan juga memang satu lagi untuk online ini, pasien pun harus jujur akan dirinya sendiri Oke, karena kita betul. tidak tahu apa yang akan kita nilai kalau pasiennya hanya setengah-setengah Oke. seperti itu. Apakah pasien hamil ini harus wajib sebelum dari awal kehamilan harus wajib melakukan tes si COVID-19 ini agar kita dari pasien dan dokter harus sama-sama aman supaya sama-sama aman dari virus ini, Dok. Ya, balik lagi kita dengan penanganan yang pemerintah sudah lakukan. Apabila memang selama hamil tidak ada masalah, memang tidak kita wajibkan paling nanti untuk persalinannya. Tapi apabila pasiennya pernah, kan kita akan menanyakan biasanya untuk screening apakah pernah berkunjung ke tempat daerah yang COVID atau ada keluarga yang terpapar atau si pasiennya pun berhubungan dengan pasien yang COVID. Nah, itu mau tidak mau harus dilakukan screening dari awal walaupun dia minggunya masih umur kehamilannya masih awal seperti masih itu. awal Jadi sebisa kehamilan. mungkin kita melakukan pemeriksaan apabila pasiennya ada berhubungan dengan paparan seperti itu. Oke. Nah, untuk dokter sendiri kan dokter Leo ini kan khusus kandungan juga Ya, ya. betul. Apakah selama praktek dokter menerapkan protokol kesehatan kepada pasien hamil Ya, selain 3M itu? 3M 3M-nya tidak hanya di rumah sakit atau saat periksa aja, tetap apalagi ibu hamil. Karena kan masih banyak ibu hamil di luar sana yang dia masih aktivitas mau ke pasar, mau apa Oke. tetap sebaiknya yaitu satu untuk pasiennya. Ya kalau untuk kita tetap kita pakai sesuai dengan level penanganan pasien yang kita perlukan seperti itu. Oke, baik dokter, pembahasan kita akan lanjutkan ya dok ya, masih banyak pertanyaan tentang pemeriksaan kehamilan di saat Iya. masa pandemi saat ini. Pemirsa, dialog khusus masih akan kembali, tentunya masih bersama saya Nina Rostiana dan Dr. Leonanta SPOG sesaat lagi.